Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Setelah kemarin saya membahas mengenai sejarah Bani Israel, mari kita berkaca kepada konflik Israel dan Palestina. Akan saya sampaikan dua topik utama daripada pembahasan kali ini, yaitu mengenai suara warga Palestina dan terkait donasi dari konflik Palestina dan Israel yang telah Indonesia berikan. Simak kisah dan pembahasannya berikut ini. Korban agresi militer Israel terus bertambah. Data menunjukkan terus meningkat warga yang telah tewas dalam konflik berdarah ini. Korban terus bertambah di tengah upaya damai yang diserukan oleh banyak pihak. Serangan Israel selama seminggu ini juga mengakibatkan 1.400 orang luka-luka. Beberapa organisasi internasional telah menyerukan untuk segera dilakukannya upaya damai. Salah satunya dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Namun dalam sidangnya berakhir tanpa pernyataan apapun. Dalam serangan 25 menit semalam, 52 pesawat Israel menyerang terowongan Hamas di jalur Gaza Selatan. Dikatakan 40 target diserang dalam operasi semalam. Badan Kemanusiaan PBB mengatakan ada 450 bangunan di jalur Gaza yang telah hancur dan rusak parah, termasuk 6 rumah sakit dan 9 pusat kesehatan. Ada sekitar 48.000 dari 52.000 pengungsi telah pergi ke 58 sekolah yang dikelola oleh PBB sendiri. Masih seringnya pengeboman secara sporadis di Gaza membuat warganya harus tetap terjaga sepanjang waktu. Randa Abu Sultan, 45 tahun, mengatakan keluarganya tidak lagi tahu apa itu tidur. Kami semua ketakutan dengan suara ledakan, rudal dan jet tempur, kata ibu 7 anak ini, seperti yang dilansir daripada halaman arabnews.com. Krisis kemanusiaan semakin parah. Konvoi truk bantuan internasional yang sedang meluncur ke Gaza melalui sebuah perlintasan perbatasan dari Israel tidak boleh masuk. Alasannya banyak serangan mortir di daerah tersebut. Sementara itu pertemuan Dewan Keamanan PBB bubar tanpa mengeluarkan pernyataan sedikit pun. Tetapi Prancis mengatakan bahwa telah mengusulkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata. Saat ini dalam proses koordinasi dengan negara tetangga Israel seperti Mesir dan Yordania. Sedangkan Zhang Jun, duta besar Beijing untuk PBB, mengatakan kepada wartawan bahwa timnya telah mendengar proposal gencatan senjata Prancis dan Cina ikut mendukung hal itu. Prancis dan Mesir telah mendorong kesepakatan gencatan senjata, dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, pada Selasa mendukung seruan berlipat ganda untuk itu. Ia juga mendesak militer Israel untuk bertindak secara proporsional. Upaya damai dilakukan di tengah korban agresi militer Israel dan Palestina juga terus bertambah. Konflik Palestina dan Israel kembali memanas sejak akhir Ramadan kemarin. Gencatan senjata pun sempat berlangsung antara Israel dan Palestina. Sampai saat ini dan detik ini, dukungan terhadap Palestina masih disuarakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Unjuk rasa dan penggalangan dana terus dilakukan di berbagai negara. Ustadz Ar-Razi Hashim dalam video pengajiannya mengingatkan kaum muslimin agar berhati-hati dalam berdonasi, supaya donasi diberikan tepat sasaran. Jangan sampai kebaikan kita dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memperkaya diri mereka sendiri, apalagi dalam situasi konflik seperti ini. Menyalurkan dana kepada wilayah Palestina tentu tidak mudah, butuh kerjasama resmi antara satu negara dan negara yang bersangkutan. Jangan asal donasi, nanti ada kelompok yang memanfaatkan situasi seperti ini, yang ngumpulin duit, maka hati-hatilah. Demikianlah ujar Ustadz Azhari
Carilah lembaga filantropi yang bisa dipercaya dalam penanganan donasi Palestina. Sangat disayangkan kalau donasi yang kita berikan tidak tepat sasaran atau disalahgunakan. Selain itu, Ustadz Azhari Hashim menjelaskan bahwa tidak semua Yahudi menyetujui penyerangan Israel terhadap warga Palestina. Ada juga komunitas Yahudi yang menolak itu. Menurut Ustadz Azhari, Yahudi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah Yahudi Ortodoks. Mereka menolak perlakuan Israel terhadap Palestina. Mereka melakukan demonstrasi terus-menerus dan meminta Israel untuk menghentikan penyerangan. Kedua adalah Yahudi nasionalis. Mereka juga tidak setuju penggunaan kekerasan terhadap warga Palestina. Mereka juga mencari titik temu antara Israel dan Palestina. Yang ketiga adalah Yahudi Zionis, yaitu melakukan kekerasan terhadap warga Palestina. Jadi jangan dipukul rata semua kelompok Yahudi. Tidak semua Yahudi melakukan kekerasan terhadap warga Palestina. Rasulullah pada masa hidupnya juga berhubungan baik dengan pemeluk agama Yahudi. Bahkan beliau memiliki istri daripada keturunan Yahudi dan memiliki mertua beragama Yahudi. Rasulullah juga punya teman bernama Mukhairik yang sampai akhir hayatnya membantu perjuangan umat Islam. Padahal ia termasuk daripada pemuka agama Yahudi. Intinya, kita tidak boleh membenci apalagi memusuhi agama Yahudi itu sendiri. Karena yang seharusnya kita tolak adalah Yahudi Zionis yang melegalkan kekerasan untuk meraih kekuasaan. Karena Islam sangatlah anti terhadap kekerasan yang dilakukan oleh siapapun. Semoga teman-teman semua dapat mengambil hikmah daripada informasi dan kisah yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.